Elkington itu juga menjelaskan bagaimana problemnya berkaitan dengan accounting triple bottom line ya. Jadi nanti saya share untuk PPT ini plus artikel aslinya ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya bahas, kita diskusikan. Yang pertama itu adalah triple bottom line, kemudian sustainability, setelah itu ada sustainability accounting dan reporting, kemudian ada SDGs. Ya. Nah, Elkington itu menjelaskan tentang triple bottom line itu terdiri atas profit, people, dan planet. Permasalahan yang utama itu adalah bagaimana mengukur masing-masing sustainability ini. Karena ada sustainability profit atau ekonomi, kemudian ada sustainability people, dan ada sustainability planet. Yang pertama itu adalah tentang sustainability yang berkaitan dengan profit, yaitu economic bottom line. Nah, economic bottom line ini ada beberapa hal yang dibahas oleh Elkington itu. Jadi masing-masing bottom line itu dibahas oleh Elkington dari sudut pandang accountability, accounting, dan isu serta indikator pengukurannya. Ya. Yang pertama dari sudut economic bottom line ada yang namanya accountability ya. Bagaimanakah accountability atau pertanggungjawaban yang berkaitan dengan economic bottom line ya. Yaitu umumnya menggunakan financial performance ya. Tetapi kalau menggunakan financial performance seringkali overlap antara kepentingan shareholder dan stakeholder lainnya. Kemudian masalah yang kedua itu adalah bagaimana mengukur human capital yang harus dimasukkan di dalam economic bottom line ini, di accountability-nya. Karena human capital kesulitannya itu adalah mengukur pengalaman, ya, skill dari masing-masing sumber daya dan pengetahuan lain yang didapat dari organisasi. Accounting-nya, kalau accounting economic bottom line ini merupakan yang paling relatif sederhana dibandingkan dua yang lainnya ya. Jadi accounting itu dapat bersifat subjektif ya, terutama untuk yang bersifat kontroversial. Misalnya bagaimana mencatat perolehan dan pembuangan limbah ya. Kita bisa mengakui adanya pencatatan dan perolehan pembuangan limbah, pencatatan perolehan dan pembuangan limbah ini, tetapi dampaknya, cost-nya itu menjadi tinggi ya, sehingga menjadi kontroversial untuk hal ini. Kemudian ada capitalized cost, kemudian ada depreciation dari aset. Nah, itu accounting dari economic bottom line, sehingga muncullah yang namanya creative accounting. Jadi bagaimana caranya mereka dapat secara kreatif mencatat adanya economic bottom line ini. Ya. Isu dan indikatornya, indikator sustainability dalam jangka panjang, beberapa pengukuran sustainability dalam jangka panjang ini seringkali mengalami kesulitan untuk mengukurnya ya. Kemudian karena apa? Karena kurang standar yang berlaku umum. Tetapi IFRS itu sudah mengatur tentang sustainability ini ya. Jadi 3 hal, ekonomik, sosial, dan lingkungan, yang baru menjadi draft tahun ini, tahun 2022, tetapi sudah segera dirilis dan mungkin nanti PSAK akan menerapkan adanya accounting dari sustainability ini. Ya. Pertimbangan utama yang berkaitan dengan sustainability itu adalah dengan cost. Ya. Jadi jangan heran kalau
setiap kali produk-produk yang ramah lingkungan, kemudian proses produksi yang ramah lingkungan, semuanya itu adalah menyebabkan cost-nya itu tinggi. Karena memang peralatan ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan sustainability atau ramah lingkungan itu memang relatif mahal, ya. Contohnya mungkin seperti yang kita lihat tisu paseo itu ya, bentuknya jelek tetapi itu adalah hasil dari saya lupa dari limbah apa ya, itu sehingga menjadi mahal, ya. Nah, itu dari sudut economic bottom line. Nah, kalau environmental bottom line itu lebih rumit lagi karena ada satu aset yang namanya natural capital, terutama kalau tambang mungkin ya. Tambang itu karena mereka operasionalnya itu di hutan, sehingga mereka harus mengakui bagaimanakah umur dari hutan itu. Nah, itu kan nggak gampang. Jadi, bagaimanakah emisi karbon dari masing-masing hutan. Nah, permasalahan di natural capital ini sangat kompleks dan masih berkembang ya. Lingkup pemahaman tentang natural capital itu sendiri, itu yang harus dipahami oleh perusahaan. Apakah usaha organisasi itu berkaitan langsung dengan natural capital atau tidak berkaitan langsung. Nah, natural capital ini dibagi menjadi dua. Yang pertama critical natural capital dan yang kedua itu adalah renewable atau replaceable. Kalau yang ini itu tidak bisa digantikan, sehingga kalau sumber dayanya habis, ya habis, kritis. Tetapi kalau yang ini itu beberapa sumber daya bisa digantikan. Jadi energi terbarukan dan sebagainya itu masuk di ranah ini. Nah, tetap saja environmental itu menjadi permasalahan tersendiri ya, karena kita harus membagi dua ini, pengakuan ini dengan ini itu berbeda. Kemudian yang bagaimana accountability, accounting, dan isu yang berkaitan dengan environmental bottom line tadi, karena permasalahan utama itu ada di natural capital, maka environmental bottom line, pertanggungjawabannya itu adalah melalui pertanggungjawaban dari beberapa negara, pertanggungjawabannya itu melalui regulasi. Sehingga mereka menentukan regulasi yang ketat berkaitan dengan environment ini, berkaitan juga dengan kinerja lingkungan. Bisa juga melalui kampanye media, ya. Kemudian bisa juga kita melalui para pencinta lingkungan. Jadi para pencinta lingkungan ini terkadang juga seringkali memperhatikan perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan, seperti kasusnya Nestle itu ya, yang pernah saya cerita di sini apa bukan ya? Nestle itu tahun 2010 Greenpeace itu merilis bahwa suppliernya Nestle itu dalam membuat kertas mengeksploitasi hutan besar-besaran. Nah, itu menyebabkan Nestle itu menutup divisi kertas karena suppliernya itu sudah tidak sanggup memenuhi untuk kebutuhan kertas karena eksploitasi dari media tadi itu atau dari para pecinta lingkungan. Accounting-nya itu muncul yang namanya environmental accounting dan ini telah berkembang pesat sampai sekarang ya. Sedangkan isu dan indikator yang berkaitan untuk mencatat adanya indikator keuangan berkaitan dengan environment itu relatif harus diperhatikan dengan baik ya, karena misalnya ada tren legal compliant, jadi ada tuntutan hukum. Nah, itu berapa uang yang harus dikeluarkan. Nah, ini seringkali berkaitan dengan contingent liability ya, karena berapa biayanya itu belum belum pasti ya. Kemudian ada insurance yang semuanya berkaitan dengan cost.
isu yang tampaknya sepele ya, tetapi berdampak sangat signifikan itu adalah dampak lingkungan. Misalnya masyarakat itu komplain berkaitan dengan limbah yang ada di sekitarnya. Nah, ini dampaknya luar biasa ya, berkaitan dengan dampak lingkungan ini. Kemudian ada polusi emisi karbon, kemudian ada life cycle product. Jadi life cycle product itu masing-masing masing-masing cycle-nya itu adalah menghasilkan emisi karbon dan waste ya. Nah, itu perlu diperhatikan berkaitan dengan dampak lingkungan itu. Kemudian yang terakhir tentang triple bottom line itu adalah social bottom line. Nah, social bottom line ini accountability-nya juga sama dengan environment tadi, itu lebih ke pemerintah membuat peraturan dan mengendalikan dampak sosial yang berkaitan dengan industri ya. Sehingga peraturan-peraturan pemerintah terutama berkaitan dengan buruh, nah itu sangat diperlukan dalam social bottom line ini. Karena kalau buruh itu sudah demo misalnya, itu kan dampaknya luar biasa ya, dan itu berkaitan juga dengan dampak sosial di sekitarnya. Dan di era globalisasi itu terjadi interface meningkatnya problem ekonomi dan sosial bottom line. Jadi kalau sosialnya itu bermasalah, maka itu berkaitan juga dengan ekonomi. Ya, nah itu saling berkaitan. Accounting-nya, social bottom line ini ada di social accounting. Ya, nah isu biasanya berkaitan dengan produknya aman atau tidak, bagaimana hubungannya dengan masyarakat, bagaimana pelatihan dan pengembangan karyawan, sumbangan, dan sebagainya. Nah, itu ada di social accounting ini. Isu dan indikator yang seringkali terjadi, terutama di Indonesia, yaitu indikator kinerja telah dikembangkan, bisa yang kemarin saya jelaskan mengenai, bisa saya katakan mengenai SROI ya, masalah human right, kemudian impact on indigenous people. Nah ini seringkali terjadi ya. Misalkan beberapa perusahaan katakanlah di Cilegon itu ada Krakatau Posko ya. Nah Krakatau Posko ini seringkali didemo masyarakat sekitar. Ya, ada aja yang yang mereka keluhkan ya. Meskipun Krakatau Posko itu sudah mewadahi beberapa tenaga kerjanya untuk masuk di posko. Sama juga ada di Samsung ya, yang di Pasuruan. Kalau kalian ke Surabaya biasanya melewati, enggak juga ya, Pasuruan ini dekat dengan Malang sebenarnya. Nah, di Pasuruan itu ada pabrik Samsung yang begitu besar. Nah, itu juga pernah di demo oleh masyarakat sekitar Samsung itu untuk menuntut dipekerjakan. Nah, tetapi kalau Samsung itu kan membutuhkan tenaga kerja yang teknologi tinggi ya, sehingga kita tidak bisa memasukkan tenaga kerja yang pendidikannya rendah atau lebih banyak ke pondokan, karena di Pasuruan itu banyak pondok-pondok untuk pendidikan agama Islam gitu ya. Nah itu susah. Nah ini dampak indigenous people ini seringkali terjadi di Indonesia ya. Kalau mereka tidak puas ya merusak, ya mencuri dan sebagainya apa yang ada di perusahaan itu. Kemudian ada irresponsible marketing. Jadi marketing itu harus bertanggung jawab ya. Karena kalau tidak dipasarkan seperti ini tetapi tidak sesuai. Nah, itu adalah irresponsible marketing. Ya, marketing yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu berkaitan dengan accountability, accounting, isu dan indikator dari triple bottom line ya. Jadi ada economic tadi, kemudian environment, setelah itu ada social bottom line ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan.
Izin Bu Erwin. Silakan. Bu ingin bertanya tentang yang Iya. economic bottom line, Bu. Jadi kan tadi disebutkan terkait dengan accounting dari economic bottom line itu adalah kreatif accounting gitu, Bu. Ya. Jadi kan kalau misalkan dari kata kreatif accounting gitu kesannya itu baik gitu ya, Bu ya. Tapi Ya. dalam sepemahaman saya itu kreatif accounting itu lebih mengarah kepada earning management gitu. Betul. Jadi mungkin untuk kepentingan pengajuan kredit, kemudian untuk merendahkan pajak gitu, Bu. Ya. Terus apakah memang ekonomik ini ada dengan CSR juga ada kaitannya memang menjadi isu untuk merendahkan pajak seperti itu, Bu? Ya. Enggak, sebenarnya creative accounting itu bisa positif, bisa negatif ya. Sama juga earning management itu bisa positif, bisa negatif. Nah, creative accounting yang dimaksudkan di sini itu adalah berkaitan dengan bagaimana dia mencatat misalnya tentang capitalized cost. Nah, kaitannya dengan triple bottom line. Jadi bukan economic profit yang seperti yang dicatat di financial accounting itu bukan seperti itu. Jadi artinya di sini dia secara kreatif dapat bagaimana aset itu harus didepresiasi, kemudian maksudnya aset itu berkaitan dengan yang limbah loh ya. Misalnya pembuangan limbah itu butuh aset ya. Nah, bagaimana cara mengakui aset dan depresiasinya itu masuk di creative accounting itu. Ya, itu yang dimaksud dengan creative accounting ini. Itu Ima. Oh iya Ibu, makasih. Ya. Yang lain ada lagi? Ya, ada? Ya, atau saya lanjutkan dulu ya, nanti boleh tanya lagi. Ya, nah, sekarang ke sustainability. Meskipun minggu lalu sudah saya singgung ya, sustainability ini definisinya juga kemarin sudah saya singgung. Artinya kalau kita menggunakan sumber daya itu di masa sekarang, jangan lupa masih ada generasi yang akan datang yang membutuhkan sumber daya itu. Jadi jangan dihabis-habiskan dan jangan dirusak. Ya. Kemudian keberlanjutan itu cara untuk kemampuan bumi beserta isinya untuk bertahan dari kepunahan. Itu yang dimaksudkan dengan secara singkat sustainability itu. Jadi artinya betul-betul kita harus memperhatikan 3 pilar sustainability ini. Ya. Nah, ada istilah yang seringkali dikatakan salah pengucapan ya, misalnya tentang dia bilang bahwa profit harus keberlanjutan. Nah, kita mengalami profit keberlanjutan. Nah, itu sebenarnya salah dalam mengucapkan seperti itu ya, karena kalau istilah keberlanjutan itu selalu terdiri dari 3 dimensi ini. Tidak mungkin lepas dari 3 dimensi ini. Jadi selalu ada profit, ada environment, dan ada people. Ya. Kemudian perjalanan sustainability ini dimulai tahun 72, jadi sudah lama sebenarnya ya. Istilah sustainability ini, bukan istilah, kegiatan yang aware terhadap lingkungan ya. Tahun 72 itu dimulai di Stockholm ya, yaitu menetapkan suatu program yang namanya UNEP. Intinya bahwa hak-hak manusia untuk cukup makanan itu harus diperhatikan, kemudian rumah yang sehat, air yang bersih ya, kemudian akses untuk memilih memilih family mereka ya, untuk berinteraksi dengan family mereka, kemudian ada warming globe, ya, ancaman terhadap ozon, dan beberapa
degradasi dari environment ya. Nah, itu concern di tahun 72 karena memang tahun 72 itu 30 tahun yang lalu ya, itu sudah pernah diperingatkan ya. Kemudian tahun 83 yaitu ada Global Agenda untuk Perubahan ya. Ya, ini juga concern terhadap lingkungan. Setelah itu tahun 92 itu ada United Nations Conference on Environment and Development yang terjadi ke 87 dulu. Di tahun 87 itu muncul World Commission on Environment and Development tahun April 87 untuk memperhatikan keberlanjutan di masa yang akan datang. Nah, disinilah muncul definisi yang berkaitan dengan sustainable development itu. Tahun 92 ada di Rio de Janeiro ya. Ini juga mencanangkan tentang kepedulian terhadap lingkungan. Tahun 2000 itu muncul Millennium Development Goals. Jadi MDGs itu waktu itu dibuat tahun 2000 sampai 2005. Kemudian dievaluasi ternyata banyak tidak berhasil ya, sehingga mereka membuat lagi adoption untuk Sustainable Development Goals yang diberlakukan tahun 2016 sampai 2030 diharapkan bisa tercapai. Nah, di sini itu ada beberapa goals yang untuk sustainable dengan beberapa target yang ada di masing-masing goals-nya. Ya. Tahun 2016, nah itu adalah pertama kali penerapan SDGs yang berlaku dari 2015 sampai 2030, meskipun dirilisnya tahun 2016, tapi waktu itu sudah dimulai awal tahun 2015 sudah menetapkan SDGs ini. Nah, sustainability reporting mungkin kemarin sudah saya jelaskan ya, komponennya juga sudah saya jelaskan. Nah, sekarang guideline. Guideline untuk menyusun guideline atau standar untuk menyusun sustainability report. Kalau standar yang ada satu-satunya itu adalah GRI ya. GRI ini concern terhadap lingkungan yang dimulai dari tahun 1991 kalau nggak salah, itu ada yang namanya G3 ya. Jadi GRI mengeluarkan guideline, waktu itu belum jadi standar ya, G3 kemudian menjadi G3.1 menjadi G4 di tahun 2014 dan di 2016 itu dirilis GRI standar. Dan kemudian 2021 sampai sekarang masih diperbaiki beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan human rights. Setelah itu ada GRI Specific Disclosure. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya spesifik. Ya. Misalnya tambang, jadi ada Specific Disclosure Oil and Gas, kemudian ada Specific Disclosure untuk fishery, jadi bagaimana menangkap ikan itu. Nah, itu juga diatur secara rinci di sini. Nah, kalau di Indonesia, untuk perusahaan publik itu seharusnya menerapkan aturan dari POJK 51 tahun 2017 dan SEOJK 16 tahun 2021. Nah, keduanya ini berkaitan dengan annual report, tetapi di dalamnya itu masuk sustainability report. Nah, itu diatur di Indonesia. Ya. Nah, ini adalah SDGs, pembangunan berkelanjutan dari 1 sampai 17. Masing-masing ini ada target-targetnya ya. Ada 169 kalau dijumlahkan dari 1 sampai 17 ini. Nah, itu perusahaan juga tidak harus menerapkan semua ya. Kalau dia misalkan dapat memberikan sumbangan ke desa tertentu, nah berarti dia sudah menerapkan SDGs nomor 1 ini. Kemudian
perusahaan sudah melakukan ekosistem untuk air yang sedemikian rupa sehingga air itu dapat dihemat sekian persen. Nah, itu berarti berkaitan dengan air bersih, ya. Dan di dalamnya mungkin kalau dia membangun sanitasi, ya, dan termasuk sanitasi yang layak. Jadi ini air bersih, tapi di dalamnya itu banyak ya target-targetnya itu. Sehingga perusahaan kalau melaporkan itu tidak harus semua ini, tapi bisa salah satunya. Ya, yang terakhir di slide ini itu adalah berkaitan dengan sustainable. Jadi banyak sekali ada sustainable finance, sustainable economy. Sustainable economy itu sama dengan green economy ya kalau sekarang ya. Kemudian ada sustainable product dan sebagainya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan sustainability ya. Harapannya nanti kalau kalian kembali nanti bisa diterapkan sehari-hari di sana. Sebentar ya. Halo. Ya. Ya, jadi paling tidak dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan sekecil apapun yang kita lakukan itu akan sangat bermanfaat. Ya, itu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ya, Ima, ada yang mau ditanya lagi, Ima? Belum, Ibu, sementara. Belum. Yang lain, silakan. Ya, Dan? Mohon izin, Bu. Ya. Ya, terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Yang membuat saya penasaran adalah bagaimana suatu industri yang dia harus terpaksa tidak ramah lingkungan karena dituntut oleh persaingan dari sektor industri yang sama seperti itu, Bu. Misalnya kalau kita ingin menerapkan sustainability dengan cara kita melakukan penggunaan ulang air atau pengelolaan ulang air yang bekas pakai sehingga lebih ramah lingkungan. Sedangkan proses pengolahan limbah tersebut akan menaikkan kos produksi dari perusahaan. Sedangkan sektor yang sama atau perusahaan lain yang mungkin dia tidak memperhatikan hal tersebut, hanya berharap dapat profit lebih dengan sedikit mengabaikan hal-hal yang sustainable seperti itu. Kira-kira gimana ya? Kira-kira apakah perlu peran serta pengawasan dari pemerintah atau seperti apa, Bu? Kalau industri tersebut masih dalam satu negara yang sama, misalnya sama-sama di Indonesia, mungkin peran pemerintah mungkin bisa, Bu ya. Tapi kalau sudah lintas negara, misalnya kita bersaing dengan produk Cina misalnya. Kalau di Cina sana mungkin mereka memproduksi ya pakai batu bara, pakai pokoknya pencemaran lingkungan tidak peduli, yang penting punya harga murah. Sedangkan produk industri dalam negeri kita harus bersaing dengan produk-produk luar seperti itu, Bu. Mohon izin. Terima kasih, Ya. Bu, untuk diskusi. Ya, memang kalau jujur ya, kalau mau menerapkan sustainability, biayanya itu cukup tinggi. Ya, tetapi kalau perusahaan itu melakukan dengan baik, ya, maka kedepannya dia itu akan terhindar dari hal-hal yang misalnya mengganggu masyarakat sekitarnya. Karena kalau masyarakat itu terganggu, kemudian didemo, itu biayanya jauh lebih besar loh. Apalagi kalau sampai ke pengadilan, itu pasti jauh lebih besar. Nah, kalau dikaitkan dengan itu, ya memang kalau mau kita bandingkan dengan produk-produk Cina yang mereka memang sampai di Cina itu emisi karbonnya yang tertinggi kan di dunia. Karena hal-hal seperti itu. Satu, banyak investor yang menanamkan setelah Cina membuka perekonomiannya dengan bebas itu,
banyak negara yang memasukkan ke sana karena tenaga pekerjanya murah, ya. Sehingga polusinya itu luar biasa. Nah, mungkin produksi-produksi produk yang demikian itu juga membuat emisi karbonnya menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, memang kita tidak bisa bersaing ya, tetapi kalau nanti beberapa dalam jangka panjang sampai terjadi sesuatu hal, artinya yang sampai seperti Cina emisi karbonnya tertinggi, kan dampaknya juga luar biasa juga gitu. Ya. Jadi karena kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi harus ada peran serta masyarakat, pemerintah, dan organisasi perusahaan itu. Ya, memang mahal, cuman bagaimana lagi itu, dampak ke depannya itu akan merugikan. Ya, harapannya ya seperti itu, dan mungkin beberapa orang tidak melihat ya. Misalkan kayak kemarin tisu pasio ya, yang diisukan membakar hutan, sehingga tisunya itu kalau nggak salah di Singapura melarang untuk menggunakan tisu itu. Sempat penjualannya itu sempat drop. Nah, itu hal-hal yang dampaknya itu ke depan. Kalau terjadi seperti itu gitu loh, dan itu akan lebih merugikan dibandingkan kalau dia sustainability dimulai dari sekarang meskipun produknya itu lebih mahal. Ya, kita akui memang konsumen itu hanya melihat yang murah. Ya, gitu. Gitu, dan karena memang tidak ada punishment ya. Mungkin kalau pemerintah menerapkan punishment, semua perusahaan akan melakukan seperti itu. Kalau semua perusahaan melakukan seperti itu, maka harga ya bisa bersaing. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, negara Cina sekarang sudah mulai memperhatikan kok yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan itu. Gitu, dan mungkin yang bisa saya jawab. Ya, ada lagi? Silakan. Sedikit saya mengenai SDGs yang juga singgung juga, terutama memang sampai pengetahuan saya sampai sekarang ini memang tadi mohon diklarifikasi belum ada laporan spesifik SDGs di Kementerian PU. Memang ada di beberapa kementerian lain atau di beberapa kabupaten dan provinsi DKI laporan SDGs. Laporan SDGs tersebut juga hanya eksplisit disampaikan di laporan kinerja Kementerian PU goals nomor sekian, terutama banyak di sektor cipta karyaan dana, pangan, air sanitasi, air bersih, dan sebagainya. Cuma tadi agak sedikit menggelitik jika dikaitkan dengan public management begitu. Pada saat ini ya seolah-olah kita ini dulu waktu di awal-awal ya kita kan seperti mengikuti dunia barat gitu. Kali ini mungkin dalam pemikiran saya begitu ya, sekarang ini kita harus menghemat, sedangkan mereka di dunia barat sudah menggunakan emisi itu sudah selesai gitu. Mereka sudah pada posisinya sudah tidak menggunakan itu. Sedangkan dunia pada saat ini berada di dunia negara-negara berkembang. Tapi setelah pandemi, setelah ini saat ini juga kebutuhan akan bahan bakar untuk memulihkan ekonomi itu juga membutuhkan energi, dan kebanyakan memang pada saat ini yang tersedia adalah energi yang tidak terbarukan. Memang setuju pada kedepannya sumber-sumber energi itu memang harus diarahkan kepada energi yang terbarukan seperti listrik, panas bumi, dan tapi memang kenyataan saat ini kebutuhan bukan di Indonesia saja tapi di dunia pun juga masih sangat ketergantungan pada sumber daya energi yang seperti fosil, minyak bumi yang memang sumbernya terbatas. Yang saya agak itu ketika di awal dulu kita belajar ekonomi gitu kan,
teori ekonominya kan mendapat keuntungan sebanyak-banyak dengan modal sekecil-kecilnya gitu. Setelah kita sampai di perkuliahan begini, ilmunya berganti lagi, kita juga ada harus ternyata harus memperhatikan lingkungan. Sebenarnya di Indonesia sendiri kita sudah punya ke elokan budaya kita yang asli itu juga ketika kita menebang hutan itu sudah menanam di banyak budaya-budaya asli Indonesia itu sudah ini seperti sungai ini kita mengambil ikan itu tidak boleh berlebih, sebenarnya sudah ada kandungan-kandungan kita yang sangat memperhatikan lingkungan gitu. Ketika ada hal seperti ini seolah-olah bahwa negara-negara berkembang itu jadi malah yang negara maju itu ingin mengurangi emisi tapi negara lain yang harus berhemat gitu. Kalau yang berkembang yang ketika mereka itu hanya mereka membutuhkan untuk istilahnya opsi untuk mereka untuk bisa bertahan hidup minimal atau mereka untuk berkembang. Di konsep New Public Management kan memang banyak ada lembaga-lembaga non negara yang malah bisa mengatur negara seperti IMF. Kita mengikuti GFS itu kan karena kita berhutang ya berarti ngikutin aturan IMF bahkan ada GFS gitu. Ketika memang ini kesepakatan antara semua negara dan saya itu setuju bahwa ke depan memang kita harus mengurangi emisi karbon gitu. Tapi ketika dikaitkan dengan accounting ini memang tidak dapat dipungkiri memang pada saat ini ya banyak juga negara maju pun atau negara seperti Cina pun yang berkembang pun seperti itu juga mengurangi. Jadi ini kita berlomba mengurangi tapi sedikit-sedikit kan gitu. Maksudnya tidak benar-benar pure mengurangi gitu. Jadi pada goalsnya pada tahun 2030 negara-negara itu saya ikut mengurangi tapi ya pada kenyataannya memang masih sangat tergantung dengan kebutuhan sumber daya yang tidak ramah lingkungan sebenarnya. Dan pada laporan-laporan saya tadi coba membaca beberapa jurnal, ada jurnal yang diterbitkan oleh BINUS itu dari perusahaan-perusahaan private yang listing di BI itu dari 9 contoh perusahaan hanya 30% sekian yang sudah menerapkan emisi karbon. Bahkan DPU sendiri pun tadi dari awal sampai DPU sendiri yang mendukung untuk SDGs tersebut tidak membuat laporan tentang capaian sustainable accounting gitu. Ini yang agak gimana ya? Apakah kita sebenarnya setengah-setengah atau apakah ini dulu namanya milenium gitu kan kayaknya lebih sekarang diganti SDG atau takutnya di 2030 akan berganti nama lagi tapi sebenarnya kita masih di jalan yang di tempat gitu cuma berganti judul gitu. Ini mohon maaf apa pemikiran saya saja mohon kalau saya salah diluruskan. Terima kasih. Itu kita nggak bisa sekaligus Ades ya begitu mengurangi karena memang pemanasan global itu kan nggak bisa dihentikan, kita bisa hanya mengurangi. Nah, mengurangi itu memang nggak bisa secara sekaligus begitu, tetapi sedikit demi sedikit mungkin ya. Kayak misalnya Cina itu bisa mengurangi emisi karbonnya sekian persen gitu. Nah, itu diganti dengan teknologi-teknologi yang lebih canggih, diharapkan itu dapat menurunkan emisi karbon dan mencapai apa yang diharapkan oleh SDGs itu. Ya, memang penerapannya SDGs ya perlahan, nggak bisa. Cuma 5 tahun itu nggak mungkin berhasil mungkin ya. Sehingga dibuat bertahap. Jadi kalau nggak salah ada roadmap-nya ya, tahun sekian sampai sekian apa yang ingin dicapai, terus ini ingin dicapai, ini ingin dicapai itu apa. Nah, itu nanti biasanya akan dievaluasi yang mana yang sudah berhasil. Kalau dikaitkan dengan NPM, memang NPM kan tujuannya efisiensi ya. Itu maksudnya kalau kaitannya dengan NPM? Iya. Tapi kalau di NPM kan banyak organisasi non negara seperti IMF, kita dituntut untuk juga membuat IFS begitu kan. Kita juga ketika mengikuti ada sepertinya Greenpeace gitu kan. Greenpeace bisa sampai mengkritisi suatu negara. Tetapi
mereka pun sendiri pun Greenpeace atau negara yang kita anggap sekarang maju pun dulu juga pernah melakukan hal yang sama atau mungkin lebih dulu lagi begitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya memang negara-negara berkembang ini tidak bisa langsung pada tahap seperti mereka di negara yang sudah maju begitu. Mungkin tingkat ketergantungannya itu pun akan sedikit berbeda begitu. Jadi itu yang menjadi agak banyak organisasi non negara itu sampai bisa mengatur kebijakan suatu negara begitu. GFS kayaknya nggak ada kaitannya dengan sustainability ya. GFS itu kan hanya berkaitan dengan bagaimana, saya juga pernah belajar tapi sudah lama, tapi itu diterapkan nggak sih, Ades? Izin setahu saya dibuat oleh di Kementerian Keuangan tidak, tapi memang hanya pemenuhan agar bisa diperbandingkan dengan Kementerian Keuangan yang mengembangkan Bu Melin itu loh. Itu gencar sekali, orangnya orang China. Untuk menerapkan GFS itu. Sebenarnya kalau kita terapkan memang bagus di GFS ini. Cuman saya kok kemarin belajarnya setengah-setengah, jadi saya agak lupa saya. Jadi waktu pertama dicoba diterapkan itu pertama latihannya ada di tempat kita di FEB tahun berapa ya lupa saya, 2017 apa 2016 gitulah, berkaitan dengan GFS itu. Nggak tahu, tapi saya perkembangan terakhir saya kurang begitu yakin ya. Cuman itu kayaknya kalau itu nggak ada kaitannya dengan sustainability ya. Ya memang yang di GFS nggak ke sana arahnya, belum ke sana. Sedangkan sustainability itu kan lebih banyak ya SDGs itu, beberapa negara tertentu yang aware terhadap lingkungan ya itu. Jadi itu harapannya semua negara ya mematuhi itu. Indonesia itu diperhatikan oleh beberapa negara ya, karena hutan kita itu kan mempunyai banyak kelebihan gitu. Sehingga jangan sampai hutan-hutan yang ada di Indonesia itu habis. Tuh. Padahal sudah habis kayaknya ya. Ya, gitu ya. Ades, ada lagi yang mau sharing mungkin? Izin Bu. Ya, Yusuf. Tes. Ya. Cek izin Bu dan teman-teman sekalian. Ya, menyambung dari Mas Adis mungkin Bu. Terkait dengan emisi gitu ya. Saya ngeliatnya kalau misalkan kita berharapnya pada perusahaan ini kayaknya agak nggak mungkin deh gitu. Misalkan perusahaan yang apalagi di kita masalah isu tentang lingkungan tuh agak menjadi topik yang kurang diperbincangkan gitu ya. Kalau di scope gitu. Jadi kalau istilah Sri Mulatnya hil-hil yang mustahil gitu. Tapi kan kalau dari pertanyaan apakah fungsi negara di sini kan untuk mengatur juga gitu. Jadi kalau menurut saya negara udah cukup progresif sih. Jadi kan kalau nggak salah per April kemarin atau ternyata diundur jadi Juli 2022 itu kita udah menerapkan pajak karbon kan, tax karbon. Jadi kalau nggak salah itu tarifnya per 1 kilo karbon tuh Rp30 gitu. 32 apa 30 ya? Itu perusahaan, itulah ya. Itu perusahaan jadi harus mulai juga mengkalkulasi, dituntut gitu, terutama untuk jenis-jenis perusahaan yang masuk kategori emisinya tinggi itu harus menghitung jumlah emisinya, dan salah satu fungsi pajak kan untuk mengatur, jadi dikenakan tax karbon ini fungsinya untuk yaitu sebisa mungkin pasti perusahaan yang menurunkan polusinya kan, karbonnya kan. Tapi kalau ternyata itu sulit kata Bang Dani tadi kan, yang penting cuan gitu kan, udah konsekuensinya dia
bayar lebih daripada perusahaan yang usahanya itu karbonnya lebih rendah kayak gitu. Nanti fungsi karbon itu dari tax karbon itu mungkin bisa dialokasikan khusus untuk proyek-proyek yang sifatnya untuk lingkungan seperti itu. Soalnya kemarin saya sempat baca-baca sedikit di beberapa negara gitu, kalau misalnya di Argentina. Jadi tax karbon itu alokasinya spesial tuh, pokoknya penerimaan negara dari tax karbon digunakan untuk kalau misalkan pendapatan yang spesifik dari tax karbon itu digunakan untuk ya itu tadi masalah untuk menggalakkan reuse, reduce, recycle di negara mereka kayak gitu. Jadi sebenarnya negara sudah mencoba hadir, cuman mungkin belum terasa aja. Ya, Itu ya, mungkin sedikit. ya. Saya di kelas ini apa bukan ya yang menjelaskan penerapan carbon tax itu di Indonesia ya, terutama untuk perusahaan. Bahkan kemarin sempat kepikiran setiap kendaraan itu akan dikenakan pajak karbon. Mungkin sulit menghitungnya ya, sehingga ini diterapkan dulu untuk perusahaan. Nah, negara yang sudah melakukan carbon tax itu adalah Cina, kemudian Korea, setelah itu Jepang kalau nggak salah, itu menerapkan carbon trading itu. Jadi artinya Indonesia juga pakai cap. Saya bisa sedikit menjelaskan ya yang cap itu. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Cina ya. Dia sudah menerapkan, dan beberapa negara ya kalau nggak salah ya. Kita juga menerapkan cap ini di Indonesia. Jadi perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon itu akan dibatasi cap-nya ini. Ya, ini namanya carbon emission cap ya. Nah, cap-nya ini sudah ditentukan. Saya nggak tahu berapa untuk perusahaan-perusahaan saat ini. Kalau dia melebihi cap ini, maka itu diharapkan pajak yang harus dibayar. Ya. Tetapi perusahaan ini itu bisa mengalihkan ke perusahaan lain yang emisi karbonnya rendah. Nah, itu disebut dengan carbon trading. Nah, ini sudah dilakukan di Indonesia. Jadi Kementerian Keuangan kemarin menerapkan carbon emission cap ini. Jadi bukan berarti setiap emisi karbon yang dia keluarkan harus membayar pajak ya, tetapi ada cap-nya, ada batasannya. Jadi batasan tertentu kalau melebihi itu maka dia harus membayar. Ya, itu kalau untuk perusahaan, karena perusahaan itu sebentar. Nah, kalau kita lihat ya, emisi karbon dalam satu perusahaan itu kan seperti ini. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu ada emisi karbonnya ya, ada artinya berkaitan dengan limbah ya. Misalnya ini emisi karbon itu ada yang disebut dengan tier 1, kemudian tier 2, tier 3. Tetapi kalau di Indonesia yang cap-nya itu ada di tier 1 ini. Ya, nanti setiap perusahaan yang perbankan itu harus melaporkan emisi karbon dari perusahaan yang diberi kredit. Ya, jadi katakanlah BNI itu memberikan kredit ke Pertamina. Nah, berapakah emisi karbon Pertamina
yang dikeluarkan. Nah, itu perbankan harus melaporkan. Nah, itu ada di tier 3 ini atau skop 3. Sehingga pengakuan emisi karbon nanti kalau misalnya kayak di PUPR, di Kementerian PUPR gitu ya, tidak semuanya itu masuk di skop 1. Jadi umumnya kalau pemerintahan itu ada di skop 2. Jadi kalau perusahaan seperti ini, perusahaan itu 1, 2, 3 termasuk itu. Ini misalnya inputnya dari supplier, maka ini harus diakui sebagai emisi karbon yang secara tidak langsung. Kemudian input-input ini ya, bisa juga masuk yang di kedua. Sedangkan yang di skop 1 biasanya proses produksi yang ada di dalam perusahaan itu. Ya, kemudian produksi ini juga skop 1, distribusi bisa 1, 2 atau distribusi bisa 2 atau 3 sampai pengguna terakhir itu semuanya ada emisi karbonnya. Nah, kalau di organisasi sektor publik kayaknya lebih banyak di 2 dan 3. Jadi emisi karbon yang dihasilkan itu tidak secara langsung. Jadi pemerintah juga sudah mulai aware di Indonesia itu dengan melakukan pajak yang cap itu tadi, kemudian dengan melakukan bahwa ESG nanti ya, emisi environment, social, dan governance, di dalamnya itu harus ada perhitungan emisi karbon yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Ya, itu berarti kan pemerintah kita juga sudah mulai sedikit perhatian, meskipun Indonesia bukan penghasil emisi karbon yang terbesar, ya, tetapi tetap kita aware terhadap itu, ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Yusuf. Tapi memang pemerintah Indonesia sudah mengarah ke sana, ya. Ada lagi? Silakan. Minggu depan jadwal ke kampus ya? Ya. Ya, ada lagi dan izin Bu, sharing kembali ini hanya sekedar sharing. Sebenarnya dunia pernah berhasil untuk mencegah kerusakan lingkungan Bu, yaitu seperti yang dulu pernah kita tahu isu adanya penipisan ozon di kutub utara yang disebabkan oleh zat yang bernama CFC gitu ya, di mana zat CFC itu dulunya sering digunakan untuk kompresor AC, kemudian lemari pendingin dan beberapa gas spray yang kita pakai untuk parfum-parfum. Nah, di tahun 70 menurut hasil penelitian kan memang dampak dari zat CFC tersebut berkontribusi besar untuk atau sebagai menipiskan zat ozon. Nah, waktu itu memang pemerintah di dunia dan sektor swasta memiliki kesadaran yang sama bahwasanya kesepakatan bahwasanya memang zat tersebut harus dikurangi bahkan dicari penggantinya untuk menyelamatkan lingkungan seperti itu Bu ya. Nah mungkin pola-pola seperti itu yang bisa kita tiru. Jadi tanpa insentif yang berlebihan diberikan kepada swasta hanya dengan kesadaran bahwasanya ya lingkungan ini tempat satu-satunya kita tinggal jadi tidak ada pilihan lain. Mungkin pola seperti itu yang bisa kita tiru Bu. Kalau boleh sharing. Jadi mungkin harus ada poin-poin pasti sebenarnya zat apa sih yang tidak boleh digunakan gitu atau industri seperti apa yang sebenarnya harus kita tinggalkan misalnya energi yang berasal dari batu bara atau energi yang berasal dari zat apa yang sebenarnya kontribusi untuk lingkungan untuk merusak lingkungan itu tinggi. Jadi mungkin dengan adanya poin pasti nama zatnya apa atau nama bahan seperti apa mungkin keberhasilan seperti halnya pengurangan zat CFC yang sekarang kondisinya menurut informasi
penipisan lapisan ozon di kutub utara dan kutub selatan itu sudah membaik dan kita sudah bisa terlindungi dari efek radiasi sinar ultraviolet berlebih, mungkin seperti itu. Ya, apa itu usaha seperti itu memang harus tidak ada insentif, Dani. Jadi yang maksudnya carbon tax tadi itu perusahaan harus bayar ke negara, bukan memberikan insentif. Jadi tidak ada insentif memang untuk ini. Cuman kalau emisi karbon kita itu turun, itu saya lupa negara apa itu memberikan insentif atas penurunan karbon itu. Ya, itu bisa ada negara yang memang menyediakan dana untuk negara apa yang dapat menurunkan emisi karbon. Ya, ozon itu berkurang jauh pada saat pandemi. Jadi 2019, 2020, 2021 itu ozon itu hampir menutup kembali. Ya, gara-gara pandemi kemarin itu. Jadi ada dampak positif dari pandemi terhadap lingkungan, meskipun dampak negatif lain jauh lebih parah, yaitu misalnya sampah medis. Nah, itu kan berbahaya juga. Ya, memang zat-zatnya itu sudah di-declare, Dani. Cuman kita tidak bisa menghindari. Kita hanya bisa mengurangi. Yang saya katakan tadi, kita tidak bisa menghentikan, tetapi hanya bisa mengurangi. Ya, paling tidak untuk jangka waktu yang lebih lama daripada kalau kita tidak aware terhadap lingkungan itu. Makanya perusahaan, sebetulnya tidak hanya perusahaan, apa itu, kita pun harus aware terhadap lingkungan supaya maksud saya tidak harus semuanya itu diserahkan ke perusahaan gitu loh. Karena kita pun kadang ya secara tidak sadar itu kalau ditumpuk banyak ya merusak lingkungan gitu. Gitu dan ya. Ya, terima kasih atas sharingnya. Ada lagi? Indah? Ya, silakan Indah. Ya, izin Bu sharing, mungkin juga Bu tidak terkait creative accounting atau carbon tax, tapi lebih ke bagaimana kita juga ikut berkontribusi ya Bu dalam menjaga sustainability environment kata yang disampaikan Mas Dani tadi, karena ya bumi kita ini tempat kita tinggal, nggak ada pilihan lain, jadi harusnya kita yuk bareng-bareng kita jaga gitu. Nah, saya mau sharing, tapi bukan bermaksud riak ya Bu. Jadi saya itu sudah memulai ini Bu, pilah sampah sebenarnya. Jadi pilah sampah yang sampah rumah tangga. Itu. Jadi semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman di sini. Itu jadi awalnya karena kalau beli skincare botol bekasnya dibawa itu kita dapat diskon. Berawal gitu aja Bu. Nah, ternyata dari info itu akhirnya kan sosial media itu membaca saya tertarik nih untuk memberikan kontribusi terhadap sustainability environment. Akhirnya saya ada suatu account yang mengedukasi bahwa sampah itu mari kita kumpulkan dan di klaster berdasarkan bahannya, kaca, plastik, kertas, dan lain sebagainya. Dan awalnya iseng Bu, cuma dikit-dikit ternyata kok waktu dikumpulkan juga bisa sebagasi mobil ya waktu diserahkan seperti itu. Dan yang lebih surprise lagi ternyata dihargai sampah kita itu Bu. Minyak goreng itu per kilogramnya, nah ini ibu-ibu, itu 7.000. Sampai saya pikirnya gini, ini kalau abang-abang nasi goreng yang lewat, minyak gorengnya saya minta, ini kayaknya saya tajir deh. Gitu Bu. Jadi mungkin edukasi poin-poin yang mungkin kecil terlihatnya, cuma belum tersampaikan ke ke masyarakat yang lebih luas itu
yang sangat disayangkan mungkin Bu. Jadi belum ada tools atau media yang bisa menyampaikan secara efektif kalau yang tadinya kita buang itu sebenarnya bisa kita bisa dapat cuan, kita juga bisa membantu menyelamatkan bumi kita. Nah, sekarang yang terjadi di toko-toko buku, permisi Kak, saya mohon waktunya, itu malah kita kayak istilahnya risih ya Bu, padahal mungkin maksudnya mereka juga mengajak kita, ayo kita bantu kita menyelamatkan bumi gitu. Nah, itu sih Bu mungkin yang sekilas mungkin teman-teman bisa mengencourage. Jadi cuma memang yang diperlukan itu space ya Bu, karena kayak botol ya apabila sudah tertumpuk itu kita juga perlu space buat nyimpan sebelum kita sampaikan ke bank sampah induk. Iya. Gitu. Ya, memang. Ya, makasih Indah. Saya juga melakukan itu sudah lama sebenarnya. Nah, memang karena kita tidak sembarangan membuang, jadi di rumah memang jadi numpuk gitu. Ya. Tapi sekarang itu ada banyak bank-bank sampah yang kita bisa mengirimkan macam-macam kok. Ada yang plastik, ada yang botol kosmetik, kemudian ada yang minyak jelantah ya bahasa Jawanya ya, minyak jelantah. Jadi orang gorengan itu sebenarnya jangan buang minyaknya sembarangan, sebenarnya bisa disalurkan. Kadang orang tuh males gitu loh mau ngirim-ngirim itu. Ya, jadi kan itu ya memang perlu effort. Dan kalau kita memberikan sosialisasi tentang lingkungan gitu, misalnya ke UMKM